Joyce. It's so nice to meet you. Your house is beautiful. I Hi. feel great leaving them with someone we don't know. The kids are gonna be fine. Jen. Welcome, Keset. Selamat datang di channel Gibahin Movie. Daripada gibahin orang, mending gibahin movie. Gimana kabarnya kalian, wahai sobat donaturku? Orang-orang yang bisa membantu saya menjadi kaya. Tapi tetap dengan seizin Allah tentunya. Di video pertama ini kami akan menceritakan seluruh alur cerita tentang film Emily. Film ini sendiri sebenarnya telah dirilis pada 4 Maret 2016. Tapi film ini menurut kami masih sangat layak untuk ditonton. Tapi sebelum masuk ke cerita, pastikan kalian sudah dewasa. Karena film ini mengandung sesuatu yang bisa membuat hasrat, syahwat, atau nafsu kalian menjadi tidak terkontrol. Bagi kalian yang baru saja keluar dari kamar mandi, sebaiknya jangan menonton film ini. Karena mungkin kalian akan kembali lagi masuk ke kamar mandi. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja lihat videonya. Check this shot. Film Emily ini bercerita tentang sepasang orang tua yang ingin berlibur untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Dan mereka pun terpaksa harus menitipkan ketiga anak mereka pada seorang pengasuh agar mereka dapat berpergian dengan tenang. Dan anak-anak mereka bisa diawasi dan terlindungi dari bahaya. Tanpa mereka sadari, justru bahayalah yang sedang mengancam anak-anak mereka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang perempuan yang bernama Anna yang tengah berjalan di taman. Ia sedang mengobrol menggunakan telepon untuk membahas tentang dirinya yang nanti malam harus mengasuh anak pada malam hari itu. Setelah itu datang mobil hitam yang dikendari seseorang yang menghampiri Anna untuk menanyakan sedikit pertanyaan. Dan tanpa disadari oleh Anna, seorang laki-laki datang dan langsung memaksanya masuk ke dalam mobil. Ternyata maksud dari penculikan Anna ini adalah sang penculik ingin menggantikan posisinya untuk mengasuh anak-anak yang akan diasuh oleh Anna. Tapi motif kenapa penculik ingin menggantikan posisi Anna sebagai pengasuh masih menjadi misteri. Cerita berlanjut ke malam hari, di mana sang penculik telah siap menyamar sebagai Anna dan akan pergi untuk menggantikan posisi Anna sebagai pengasuh dari anak-anak keluarga Thompson. Sebenarnya keluarga Thompson sendiri memiliki pengasuh langganan yang bernama Maggie. Tetapi karena suatu alasan Maggie tidak bisa mengasuh anak-anak keluarga Thompson. Karena Maggie tidak bisa mengasuh anak-anak keluarga Thompson, Maggie pun meminta bantuan temannya yaitu Anna untuk mengganti posisinya untuk mengasuh anak-anak keluarga Thompson. Keluarga Thompson sendiri memiliki 3 orang anak yang terdiri dari 1 orang perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Anak perempuan mereka bernama Sally Thompson yang berusia 9 tahun, sedangkan 2 anak laki-laki mereka bernama Jacob Thompson yang berusia 11 tahun dan Christopher Thompson yang berusia 4 tahun. Anak palsu pun sampai ke rumah keluarga Thompson. Sesampainya di rumah keluarga Thompson, ayah dan ibu mereka yang bernama Josh Thompson dan Dan Thompson langsung mengenalkan Anna ke anak-anak mereka. Anna pun diberitahu tentang larangan-larangan dan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Setelah memberikan semua informasi tentang kegiatan dan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka, Josh Thompson dan Dan Thompson pun akhirnya pamitan pada anak-anak mereka dan menyerahkan pengawasan pada Anna palsu. Mereka pun pergi meninggalkan anak-anak bersama dengan Anna palsu. Setelah Josh Thompson dan Dan Thompson pergi, Anna palsu pun mulai mengasuh 3 anak tersebut. Anna palsu pun memberikan kebebasan kepada Christopher, Sally, dan Jacob untuk bermain sesuka hati mereka. Setelah beberapa saat, Anna pun mengajak mereka untuk bermain petak umpet. Jacob pun mendapat giliran berjaga dan mulai menghitung mundur. Selama Jacob menghitung, Anna pun mulai berkeliling rumah keluarga Thompson. Tentu bukan karena ia tidak tahu cara bermain petak umpet, tapi karena dia ingin melakukan sesuatu. Sambil berkeliling rumah, Anna pun lantas mematikan modem internet. Wah, gak bisa nonton Netflix ini mah, anjing si Anna. Ia juga mencabut kabel telepon, melepas tali sepatu milik Jacob, dan membuka kotak berangkas milik Dan Thompson yang di dalamnya ternyata berisi sebuah pistol. Setelah menghitung mundur, Jacob pun mulai mencari mereka bertiga. Setelah beberapa saat mencari, Jacob pun berhasil menemukan Anna yang ternyata sedang berada di kamar mandi. Jacob pun bingung melihat tingkah Anna yang sedang duduk di toilet tapi kok gak nutup pintu. Anna pun lantas meminta bantuan Jacob untuk mengambilkan pembalut karena ternyata Anna sedang haid atau bahasa gaulnya datang bulan.
Ana pun menyuruh Jacob untuk membuka pembalut tersebut dan menyerahkannya kepada Ana. Di hadapan Jacob, Ana pun memasang pembalut tersebut dan Jacob yang melihat Ana memasang pembalut hanya bisa bengong, kayak orang ditagih hutang tanpa bisa berkata-kata. Kalau itu udah gue sikat tuh. Setelah melihat kejadian pemasangan pembalut tersebut, Jacob pun syok dan langsung menelepon teman yang bernama Howie. Jacob pun lantas langsung menceritakan apa yang barusan ia lihat kepada temannya. Setelah bermain petak umpet, Ana pun memberikan kebebasan untuk ketiga anak tersebut memakan apapun yang mereka mau. Tak tanggung-tanggung, Ana juga memberikan kebebasan mereka untuk mencoret-coret dinding tembok rumah. Selagi anak-anak mencoret dinding rumah, yang saya pun nggak tahu apakah coretan di dinding tersebut bisa hilang atau enggak. Karena kalau di rumah saya sih sulit hilang kalau ada anak-anak yang coret-coret dinding rumah saya. Gunakan no drop, cat pelapis anti bocor yang kuat. Lagi anak-anak mencoret-coret tembok, Ana pun masuk ke kamar pribadi milik Joyce untuk mengacak-acak barang penting atau perhiasan miliknya. Setelah puas mengacak-acak kamar Joyce, Ana pun menghampiri anak-anak yang masih saja mencoret-coret tembok rumah. Jacob menuliskan nama Ana di dinding rumahnya dengan sangat besar, tetapi Ana tidak menghiraukan karya Jacob. Ia malah lebih tertarik melihat hasil karya milik Christopher yang sebenarnya tidak jelas apa yang digambar olehnya. Setelah puas mencoret-coret dinding rumah, Jacob pun mengajak mereka untuk memberi makan ular piton peliharaannya. Awalnya Jacob ingin memberi makan ular piton miliknya dengan tikus, tapi entah kerasukan setan apa, Ana pun memberikan ide kalau lebih bagus memberi makan ular piton milik Jacob dengan hamster milik Sally. Sally pun lantas menolak ide Ana karena tidak mau hamster kesayangannya mati. Tapi Ana tetap memaksa dan menyuruh Christopher yang masih lugu dan gampang untuk diperbudak untuk mengambil hamster peliharaan milik Sally dan memasukkannya ke dalam kandang ular piton milik Jacob. Tidak ada perlawanan sengit antara ular piton melawan hamster. Ular dengan mudah mengalahkan hamster milik Sally dan langsung memakannya. Sally pun sangat terpukul melihat hamster kesayangannya modar karena dijadikan makanan ular piton. Jacob pun merasa ada yang tidak beres dengan Ana karena sifatnya yang dinilai Jacob tidak wajar. Setelah beberapa saat, Ana pun mulai mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film di ruang tamu. Tapi bukannya memberikan tontonan yang sesuai dengan umur Sally dan Christopher, Ana malah memutar film bertemakan mantap-mantap yang disukai oleh para coliker. Oke. Sementara itu, Jacob yang mengetahui kalau Ana sedang mengajak adik-adiknya menonton sesuatu, langsung mengambil kesempatan untuk mencari tahu kebenaran tentang siapa sesungguhnya Ana. Ia pun mengambil tas milik Ana dan mengeluarkan semua isi barang yang ada di dalam tas Ana. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui fakta kalau Ana yang asli adalah Emily. Ia sangat terkejut mengetahui kalau orang yang saat ini mengasuhnya bukanlah orang yang asli. Jacob pun langsung menghubungi Howie, temannya, untuk memberitahukan semua fakta mengejutkan yang membuat Jacob kebingungan serta ketakutan. Jacob pun meminta untuk Howie datang ke rumah pohon yang biasanya mereka gunakan untuk berkumpul. Pada saat Jacob ingin pergi ke tempat yang telah ia janjikan dengan temannya, tiba-tiba saja ia mendengar suara desahan yang berasal dari ruang tamu, tempat di mana Ana mengajak adik-adiknya untuk menonton film. Jacob pun langsung menghampiri Ana di ruang tamu dan mendapati Ana dengan kedua adiknya tengah menonton film mantap-mantap. Betapa terkejutnya Jacob karena ia tidak diajak nonton bareng. Betapa terkejutnya Jacob karena mengetahui Ana mengajak adik-adiknya untuk menonton film dewasa. Jacob pun lantas mematikan film tersebut dan langsung memarahi Ana karena ia telah menunjukkan film dewasa kepada adik-adiknya yang seharusnya tidak boleh mereka tonton. Setelah itu, Ana menyuruh mereka semua untuk tidur. Tapi sebelum tidur, Ana membacakan sebuah cerita yang ia buat sendiri, tapi hanya kepada Christopher seorang. Cerita yang dibacakan Ani kepada Christopher, Ana kepada Christopher berkisah tentang seekor ibu beruang dan anaknya yang bernama Kabi. Mereka tinggal di sebuah gua kecil bersalju di dalam hutan. Dikisahkan ibu beruang telah berjuang sendirian dalam mengasuh Kabi anaknya. Tapi pada suatu ketika Kabi mati akibat kelalaian ibu beruang. Ibu beruang pun sangat bersedih karena kematian Kabi. Ia pun sangat merasa kehilangan akibat kematian anaknya. Suatu ketika ibu beruang bertemu dengan seekor hyena kurus. Hyena tersebut ternyata ingin membantu ibu beruang untuk bisa mendapatkan Kabi yang baru. Tapi ternyata usaha mereka gagal karena ibu beruang tidak bisa lagi membuat Kabi yang baru. Ibu beruang dan hyena kurus pun meminta kepada penguasa kerajaan untuk diberikan Kabi yang baru. Tapi penguasa kerajaan tidak bisa mengabulkan permintaan ibu beruang dan hyena tersebut. Karena sangat marah, ibu beruang dan hyena itu pun membuat banyak masalah yang membuat mereka berdua harus berpindah ke hutan yang baru.
Ternyata kisah tersebut dilatar belakangi oleh kisah nyata yang dialami oleh Emily, sang pengasuh yang menyamar sebagai Anna. Ia dulu pernah memiliki anak dan membesarkan anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Tetapi suatu malam Emily membuat kesalahan fatal. Ia tidak sengaja menindih tubuh kecil anaknya yang masih kecil dan membuat anaknya kesulitan bernapas dan mati seketika. Ia pun sangat depresi dan sangat marah akibat anak yang sangat ia sayangi meninggal dunia. Tidak lama setelah kejadian itu, Emily bertemu dengan seorang, sebut saja dia pria kurus. Pria kurus tersebut nampaknya lebih depresi dari Emily, tetapi pria kurus tersebut ternyata menyukai Emily dan ia berjanji akan menolong Emily untuk bisa membuat cabai yang baru. Ternyata setelah mereka mencoba untuk membuat cabai yang baru, mereka gagal. Mereka gagal karena ada masalah di sistem reproduksi Emily yang membuatnya tidak lagi bisa membuat cabai yang baru. Sang pria kurus pun berjanji untuk menolong Emily mendapatkan cabai yang sesuai dengan yang diinginkan Emily dengan cara menculik anak yang menurut Emily mirip dengan cabai kecil yang dulu. Mereka pun memulai pencarian sampai akhirnya mereka menemukan Christopher Thompson, anak dari keluarga Thompson yang dirasa Emily sangat mirip dengan cabai kecilnya. Itulah alasan kenapa Emily dan sang pria kurus menculik Anna untuk bisa menggantikannya mengasuh Christopher dan bisa menculiknya. Selesai membacakan cerita kepada Christopher, Emily pun menyuruh anak-anak untuk segera tidur. Di perjalanan menuju kamarnya, Sally melihat pintu kamar ayahnya terbuka dan ia pun langsung curiga dan masuk ke kamar ayahnya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan berangkas kecil yang di dalamnya terdapat pistol milik ayahnya. Sally pun langsung memanggil Jacob untuk memberitahukan padanya apa yang terjadi. Di sana pun Jacob memberitahukan kepada Sally mengenai identitas Anna yang asli, bahwa Anna sebenarnya adalah Emily. Sayangnya obrolan antara Sally dan Jacob terdengar oleh Emily. Jacob pun dengan sigap langsung mengambil pistol milik ayahnya dengan tujuan untuk mengancam Emily dan mencoba mencari tahu tentang siapa Emily yang sebenarnya. Tetapi tiba-tiba Christopher datang dan membuat Jacob menyembunyikan pistol milik ayahnya di bawah bantal karena tidak ingin adiknya melihat hal yang dirasa Jacob tidak layak dilihat oleh Christopher. Tanpa diduga, Christopher berhasil menemukan pistol yang disembunyikan oleh kakaknya di bawah bantal. Dan seketika, pistol itu pun diambil oleh Christopher dan langsung diarahkan tepat ke Emily. Christopher yang mengira itu pistol mainan langsung menembak Emily. Tapi sayangnya, pistol itu tidak terisi peluru. Kalau saja pistol itu ada pelurunya, pasti Emily langsung mati dan ceritanya pun langsung selesai. Dan saya tidak harus menulis skrip panjang-panjang. Emily pun langsung mengambil pistol tersebut dari tangan Christopher. Tak lama setelah itu, bel rumah pun berbunyi. Dan seketika Emily pun menjadi panik. Ia pun menyuruh Jacob, Sally, dan Christopher untuk tetap tenang dan jangan ribut selama Emily menerima tamu. Ternyata yang memencet bel rumah mereka ialah Maggie, pengasuh yang biasa bekerja di rumah keluarga Christopher. Maggie datang ke rumah karena ingin memastikan bahwa Anna yang asli telah datang untuk mengasuh anak-anak yang biasa ia asuh. Dan karena Anna yang asli belum memberikan kabar kepadanya, Maggie pun bertanya-tanya. Maggie pun semakin bertanya-tanya kenapa yang ia temui di rumah keluarga Thompson bukanlah Anna, melainkan orang lain. Ia pun menanyakan kemana perginya Anna yang asli. Emily pun beralasan bahwa ia adalah temannya Anna dan Anna sedang sakit, jadi ia meminta bantuan Emily untuk mengasuh anak-anak keluarga Thompson. Maggie pun kemudian meminta izin kepada Emily untuk melihat Jacob, Sally, dan Christopher untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Emily pun kebingungan karena takut kebohongannya terbongkar. Ia pun meminta Maggie untuk menunggunya sebentar selagi ia memanggil mereka bertiga. Emily pun langsung menghubungi temannya, yaitu pria kurus, untuk mengambil ponsel Anna yang asli, lalu menuliskan pesan pada Maggie melalui handphone Anna untuk membuat Maggie percaya bahwa Anna benar-benar sakit. Emily pun membawa anak-anak turun untuk menemui Maggie, tapi sebelum itu Jacob telah menulis pesan rahasia di sebuah surat. Setelah melihat anak-anak dan mendapatkan pesan dari Anna, Maggie pun beranjak pergi, tapi ketika hendak sampai ke mobil, Sally mengejarnya lalu memasukkan surat rahasia yang telah ditulis oleh Jacob sebelumnya. Tapi sayangnya, tindakan Sally itu dilihat oleh Emily. Emily pun lantas curiga dan mengejar Maggie ke dalam mobil dan langsung membenturkan kepala Maggie ke setir mobil sampai Maggie pingsan. Kemudian Emily pun menyeret tubuh Maggie dan menyembunyikannya di salah satu ruangan yang ada di rumah tersebut.
Setelah menyembunyikan tubuh Maggie, Anna pun membuat minuman untuk Jacob, Sally, dan Christopher yang telah ia beri obat tidur sebelumnya. Tapi Jacob yang menyadari ada yang aneh di minuman itu langsung memuntahkannya setelah Emily tidak ada. Tiba-tiba Emily mendapatkan telepon dari Joyce Thompson yang mengatakan bahwa ia akan pulang dalam waktu 20 menit. Emily yang panik langsung menelepon temannya, yaitu si pria kurus, untuk mengulur waktu agar kedatangan mereka sedikit lebih lama. Setelah menelepon si pria kurus, Emily pun mematikan seluruh lampu yang ada di rumah tersebut. Kemudian ia segera pergi ke kamar Jacob untuk membunuhnya. Tapi di luar perkiraan Emily, Jacob tidak ada di sana. Ternyata Jacob sedang pergi menemui temannya yang telah ia telepon, yaitu Howie, di rumah pohon yang biasanya mereka gunakan untuk berkumpul. Jacob ingin meminta bantuan kepada Howie untuk meminjaminya telepon, tapi sayangnya Howie tidak membawanya. Howie pun menyarankan kepada Jacob untuk segera kembali ke rumahnya untuk menolong adik-adiknya. Jacob pun kembali ke rumah untuk menyelamatkan Sally dan Christopher. Waktu ingin menyelamatkan mereka, Jacob melihat Emily sedang berkelahi dengan Maggie. Ternyata Maggie telah sadar dari pingsannya. Jacob pun lantas langsung bergegas untuk menyelamatkan Sally dan Christopher selagi Emily sedang berkelahi dengan Maggie. Yang pertama kali ditolong oleh Jacob adalah Christopher. Jacob membawa Christopher dan memasukkannya ke mobil ayahnya. Setelah itu, Jacob mencoba untuk menolong Sally. Sewaktu ia mencari keberadaan Sally, Jacob terkejut karena melihat Maggie sudah tergeletak di lantai dengan darah yang keluar dari tubuhnya. Jacob pun langsung shock melihat Maggie tergeletak di lantai dan berharap Maggie masih hidup. Tiba-tiba Emily datang dan menanyakan di mana Christopher. Jacob pun balik menanyakan keberadaan Sally, adiknya. Emily pun memiliki ide untuk melakukan barter antara Christopher dengan Sally, di mana Emily akan melepaskan Sally jika Jacob menyerahkan Christopher padanya. Jacob pun bersedia memenuhi tawaran Emily, tapi Jacob tidak serta-merta menyerahkan Christopher. Jacob menyusun rencana di mana ia mengisi tong sampah dengan petasan yang sangat banyak, di mana nanti Emily akan mengira bahwa yang ada di dalam tong tersebut adalah Christopher. Mereka pun melakukan pertukaran di halaman belakang rumah, di mana Emily membawa Sally dan Jacob membawa tong sampah yang berisi petasan. Christopher sendiri sebenarnya masih ada di dalam mobil ayahnya. Emily meletakkan Sally di kursi taman dan Jacob menyerahkan tong sampah berisi petasan kepada Emily. Ketika Emily membuka tong sampah tersebut, seketika petasan yang ada di dalamnya meledak dan melukai wajah Emily. Ia pun sangat terkejut dan merintih kesakitan akibat petasan yang meledak di wajahnya. Tanpa pikir panjang, Jacob pun membawa Sally menuju mobil tempat Christopher berada. Jacob pun langsung menyalakan mobil ayahnya dan langsung tancap gas. Ia tidak menyadari bahwa ada Emily di depannya yang merintih kesakitan. Jacob pun tidak bisa menghindari tabrakan tersebut dan menabrak Emily yang berada di depannya. Di tempat lain, ayah dan ibu Jacob memilih untuk pulang menggunakan taksi karena mereka sedang dalam keadaan mabuk. Tanpa disadari, si pria kurus, temannya Emily, telah mengintai mereka. Dalam perjalanan pulang, taksi mereka ditabrak oleh pria kurus dan terjadilah kecelakaan lalu lintas. Entah memang sudah takdir atau memang arahan sutradara, ayah dan ibu Jacob selamat dan justru pria kuruslah yang meninggal di tempat. Dan Thompson pun sangat terkejut dan langsung menelepon polisi. Setelah polisi sampai di TKP, mereka langsung melakukan olah TKP, tapi polisi tidak bisa menemukan identitas dari pria kurus. Di lain sisi, polisi justru menemukan mayat dari Anna yang asli yang berada di dalam bagasi mobil pria kurus. Joyce Thompson sangat terkejut ketika mengetahui Anna yang asli telah tewas, meski mereka pun bergegas pulang ke rumah dengan diantar mobil polisi. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan anak-anak mereka yang sedang membawa mobil. Mereka pun akhirnya bertemu di tengah jalan dan saling berpelukan. Mereka pun dapat berkumpul lagi bersama-sama. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa Emily masih hidup dengan luka yang lumayan parah. Apakah ada sequelnya? Kita tunggu saja. Nah, itulah alur cerita film Emily dari awal sampai akhir, di mana nilai moral yang terdapat di dalam film ini adalah, jika kalian bermain petak umpet dan ingin bersembunyi di toilet, janganlah lupa untuk menutup pintu toilet. Nanti kalian mudah ditemukan. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa